Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kapan kamu berencana untuk mengambil ujian Divine Thrones? Yang Haoyu bertanya dengan sungguh-sungguh. Long Hao Shen menjawab, hal pertama yang aku rencanakan untuk dilakukan setelah pertemuan besar kuil berakhir adalah, aku akan kembali ke kuil kesatria kita untuk menghadapi ujian tahta ilahi. Tapi itu bukan hanya aku, tapi juga Han Yu dan Zhang Fangfang juga akan ikut. Karena mereka telah menembus tingkat ke-9, mereka harus memiliki kualifikasi ini, jawab Long Hao Shen. Yang Haoyu mengangguk, kalian semua benar-benar memenuhi syarat. Aku telah memanggil kamu hari ini dengan harapan, agar kamu dapat mempersiapkan diri. Jika tujuan kamu adalah tahta ilahi keabadian dan penciptaan, kamu harus memberikan pertimbangan yang mendalam mulai hari ini dan seterusnya, ucap Yang Haoyu. Long Hao Shen langsung terguncang. Dia tahu bahwa Yang Haoyu harus menjadi satu-satunya pusat kekuatan besar yang hidup dari kuil kesatria, yang sebelumnya berusaha untuk mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Meskipun dia telah gagal, pengalaman itu tentu saja merupakan hal paling berharga yang pernah keluar. Yang Haoyu bertanya, apakah kamu tahu, mengapa aku akhirnya tidak menjadi kesatria ilahi? Tanya Yang Haoyu. Long Hao Shen mencoba menjawab, apakah itu karena kamu telah dengan sepenuh hati hanya fokus untuk mendapatkan persetujuan, dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan? Jawab Long Hao Shen. Yang Haoyu menunjukkan senyum pahit. Omong-omong, ini adalah masalah tentang Starry Sky. Ketika aku masih muda, setelah memasuki Great Gathering Kuil, aku tidak berhasil menemukan binatang ajaib yang cocok untuk aku. Karena itu sama seperti kamu, aku pergi mencari satu melalui arai pemanggilan. Binatang ajaib berkepala banyak milikmu itu, harusnya dari sana kan? Ngomong-ngomong, kami berdua benar-benar beruntung. Aku juga mendapat persetujuan dari Starry Sky di sana. Kekuatan sejati The Starry Sky Mythological Beast adalah bentuk fusi. Itu tidak memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang melekat, tetapi dapat menarik kekuatan dari langit berbintang untuk membantu aku berlatih dan bertempur, dan juga, seiring kultivasi aku yang terus tumbuh, kemampuannya juga tumbuh secara bertahap. Ini memberinya reputasi binatang mitologis manipulasi bintang nomor 1. Dalam beberapa hal, meskipun Divine Throne adalah papan nama kuil kesatria kita, 5 Throne Divine lainnya saja, itu semua akan membawa aku manfaat jauh di bawah Starry Sky. Starry Sky tidak hanya keberadaan seperti alat ilahi bagi aku, tetapi seorang teman yang luar biasa yang membantu aku dalam berkultivasi. Bakat aku sebenarnya jauh di bawah Chen Tua, tetapi bantuan Starry Sky yang memungkinkan pencapaian aku sampai saat ini. Tapi Starry Sky tidak memberi aku pilihan, ia memberitahu aku, bahwa itu tidak akan melekat pada alat ilahi manapun yang kualitasnya lebih rendah daripada dirinya sendiri, jadi aku hanya bisa menerima persetujuan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, hingga akhirnya gagal, ucap Yang Haoyu. Long Hao Shen tiba-tiba menyadari. Jadi, senior ternyata punya cerita seperti itu, tanya Long Hao Shen. Yang Haoyu menjawab, apa yang membuatku takjub hari ini, bukanlah kultivasi kamu. Tetapi kesenjangan antara Starry Sky dan binatang ajaib berkepala banyak kamu. Ketika kamu memanggil binatang berkepala banyak itu di titik kritis, itu menyebabkan Starry Sky melarikan diri untuk sementara hanya dengan raungannya saja. Ini adalah pertama kalinya aku mengalami pertemuan seperti itu sejak melakukan kontrak aku dengan Starry Sky. Apakah kamu tahu, apa yang dipikirkan Starry Sky pada aku saat itu? Tanya Yang Haoyu. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Starry Sky sangat takut. Sejauh yang aku ingat, Starry Sky selalu bangga, bahkan ketika menjadi rekan kontrak aku. Tapi itu pertama kalinya aku melihat sisi pengecutnya seperti itu. Setelah pertandingan berakhir, aku bertanya-tanya, apa yang terjadi? Setelah terdiam beberapa saat, binatang itu memberitahuku bahwa, sama halnya seperti binatang langit berbintang yang menjadi nomor 1, rekan multi kepala kamu adalah dewa iblis pertama yang muncul. Mereka berdua adalah keberadaan dari level yang sama sekali berbeda, dan Starry Sky tidak setuju untuk bercerita lebih banyak tentang hal itu, ucap Yang Haoyu. Apa? Dewa iblis pertama yang muncul, seru Long Hao Shen.
Melihat ekspresi kaget di wajah Long Hao Shen, Yang Haoyu tidak bisa untuk tidak menunjukkan keheranan. Mungkinkah kamu tidak tahu, antecedent dari binatang ajaib kamu ini? Tanya Yang Haoyu. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Pada saat aku memanggil Hao Iwe di dunia ini, dia hanya memiliki penampilan seperti kadal, dan pada saat itu, dia dipenuhi luka-luka. Kemudian dia pergi untuk menyelamatkan Hao Iwe dengan darahnya sendiri sekaligus, dan menyebabkan kepalanya yang kedua dengan elemen cahaya itu tumbuh. Setelah itu Hao Iwe terus berevolusi, hingga semakin kuat dan terus semakin kuat, dan dia menjelaskan dalam kalimat sederhana, bahwa dia bahkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, jayap Long Hao Shen. Setelah mendengar cerita Long Hao Shen, Chen Zidian dan Yang Haoyu bertukar pandang. Kedua makhluk legendaris ini muncul dengan penuh kejutan. Mereka awalnya di bawah keyakinan, bahwa Long Hao Shen mengandalkan kekuatan cahaya murni sebagai Sion of Light untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Baru sekarang mereka menyadari, bahwa itu sebenarnya kemampuan Hao Iwe, pikir Yang Haoyu. Jadi itu sebenarnya menggunakan kontrak darah antara Hao Iwe dan kamu untuk membunuh Hao Iwe, bahwa Kaisar Dewa Iblis ingin membunuhmu. Apa yang bisa Hao Iwe lakukan bahkan menyebabkan Kaisar Dewa Iblis takut padanya, gumam Chen Zidian yang memiliki pandangan merenung. Bahkan dengan lebih dari 300 tahun hidupnya, dia tidak tahu tentang makhluk ajaib seperti apa Hao Iwe ini. Yang Haoyu tersenyum. Tidak perlu terlalu memikirkannya, Chen tua. Meskipun kami tidak memahami anteseden Hao Iwe dengan jelas, kami dapat meyakini, bahwa dia akan sangat bermanfaat. Mungkinkah kamu tidak memahami ikatan kontrak darah? Dia hanya mirip dengan bagian dari tubuh Hao Shen, ucap Yang Haoyu. Setelah mendengar ini, Chen Zidian akhirnya mengungkapkan ekspresi lega. Karena itu yang terjadi, dengan pengikatan kontrak, tidak ada kekurangan untuk membuat Hao Iwe menjadi sekuat mungkin. Yang Haoyu memberitahu Long Hao Shen. Tampaknya dengan dua tonjolan besar di kedua sisi leher binatang ajaib ini, ia memiliki kemungkinan menumbuhkan lebih banyak kepala. Dengan 6 kepalanya, dia sudah berada di puncak tingkat ke-8. Begitu dia berevolusi lagi, bukankah kekuatannya akan naik ke tingkatan yang tak terbayangkan? Selama budidayanya mencapai kira-kira peringkat ketiga dari tingkat ke-9, ia sangat yakin akan memiliki kemampuan domain. Dan kemudian, dengan dia bergabung dengan kamu, aku benar-benar tidak akan menjadi lawan bagi kamu, dan menjadikan kamu pusat kekuatan besar aliansi nomor 1 yang sebenarnya pada saat itu. Hao Shen, cobalah untuk mempercepat masalah ini, dan membantunya mencapai terobosannya, ucap Yang Haoyu. Long Hao Shen mengangguk. Sebenarnya, selama periode lebih dari 4 tahun ini, Hao Iwe tidak hanya pulih dari semua lukanya, tetapi juga kekuatannya membuat lompatan besar. Pada tahun-tahun itu, sebagian dari energi spiritual yang diserapnya dari Menara Keabadian, itu telah diteruskan ke Hao Iwe, yang memiliki akumulasi kekuatan yang luar biasa. Karena akumulasinya yang cukup, dia sudah bisa membuat terobosan kapan saja. Namun, Hao Iwe memberitahu dia melalui transmisi mental, bahwa terobosan ini akan sangat mungkin akan menarik keberadaan terkuat dari wilayahnya. Pusat kejuatan besar itu telah lama mengambil langkah-langkah terbesar, yang mengetahui bahwa jika mereka tidak bisa menghentikan perkembangan Hao Iwe kali ini, mereka tidak akan pernah mungkin membatasi Hao Iwe. Jadi, Long Hao Shen perlu mengambil tindakan pencegahan yang benar-benar aman, karena ini sangat terkait dengan kehidupan atau kematian Hao Iwe dan timnya. Setelah pertemuan besar kuil ini berakhir, Long Hao Shen ingin berusaha untuk memperoleh persetujuan tahta ilahi sebelum membantu Hao Iwe membuat terobosannya, untuk meningkatkan kepastian mengelola untuk membantu Hao Iwe membuat terobosannya. Yang Haoyu menyatakan, terlepas dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, kelima tahta ilahi lainnya hanya dapat disebut reproduksi. Meskipun mereka semua mencapai tingkat alat ilahi, mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Dengan bakat dan kultivasi kamu terikat untuk mendapatkan persetujuan dari kelima tahta ilahi ini, dan itu membuat kamu secara langsung dapat memiliki tahta ilahi. Tetapi untuk benar-benar menjadi pemilik tahta ilahi keabadian dan penciptaan, kamu harus menjalani ujiannya. Pada saat itu, aku gagal melewatinya, ucap Yang Haoyu. Hah, ujian? Seru Long Hao Shen. Kemudian Long Hao Shen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakek Yang, tahta ilahi keabadian dan penciptaan memiliki ujian seperti apa? Tanya Long Hao Shen.
Yang Haoyu menjawab, ini yang ingin aku ceritakan, alasan utama kegagalan aku saat itu adalah Long Hao Shen, Yang Haoyu, dan Chen Zidian. Mereka bertiga melakukan diskusi pribadi selama lebih dari 1 jam, sebelum keluar dari pagoda misi Demon Hunter Squad. Yang Haoyu memberitahunya tentang banyak aspek ajaib dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, sambil mencerahkannya banyak hal tentang domain yang memberinya banyak manfaat. Kekacauan perang suci berangsur-angsur mereda, dan berkat kerja keras para pusat kekuatan besar dari 6 Great Temple, keadaan sosial kota suci kembali normal. The Great Gathering The Temple berada di tengah-tengah pemulihan. Setidaknya, ada 1000 pengrajin terlibat di dalamnya, tetapi secara kebetulan, formasi pertahanan di dalam tidak mengalami kerusakan, jadi, hanya perbaikan luar yang diperlukan. Di bawah upaya bersama dari begitu banyak pengrajin, butuh 1 hari untuk menyelesaikan pemulihan secara keseluruhan. Hari kedua, di pagi hari. Ketika Long Hao Shen memimpin kelompok secercah harapan yang cerah untuk kembali ke pertemuan besar kuil, mereka hampir seketika menjadi titik fokus semua pusat kekuatan besar dari 6 kuil besar. 3 pertandingan terakhir dilakukan dengan cepat, dan 24 kontestan keluar dari tempat tersebut. Setelah berakhirnya putaran ketiga, setiap kontestan yang menang telah memperoleh 4 poin. Setelah pertandingan ini berlangsung, kuil kesatria hanya memiliki 5 kontestan yang tersisa, dengan 6 orang untuk kuil mage, 3 orang untuk kuil jiwa, 2 orang untuk kuil asasin, dan hanya 1 orang yang tersisa untuk kuil pejuang. Secercah harapan yang cerah adalah kuda hitam terhebat, dengan total 7 orang yang tersisa. Setelah 3 putaran, beberapa variasi terlihat dalam skor secara total. Kuil kesatria memiliki 66 poin, kuil mage 65, secercah harapan 56 poin, kuil jiwa 42 poin, kuil asasin 34 poin, dan kuil pejuang memiliki 24 poin. Dengan hanya 10 kontestan, Bright Glimmer of Hope benar-benar naik ke tempat ketiga setelah 3 putaran, dan meskipun celah masih memisahkan mereka dari 2 besar, mengejar ketinggalan tidaklah layak. Hanya ada jarak 1 titik yang tersisa antara kuil mage dan kuil kesatria juga. Kompetisi individu sudah mencapai puncaknya. Babak keempat terikat untuk mengubah peringkat akhir yang paling besar. Pertandingan ini akan memungkinkan setiap kontestan untuk mendapatkan nilai lebih dari 8 poin. Tanpa ragu, Bright Glimmer of Hope telah menjadi topik terpanas dalam berita hari ini, hingga 7 dari 12 pertandingan akan melibatkan mereka. Suara bermartabat Chen Zidian bergema sekali lagi. Putaran keempat kompetisi individu, dimulai, ucap Chen Zidian. 2 cahaya pemilihan datang, dan itu menghasilkan suara mendesis. Setelah melakukan perjalanan melalui udara, salah satu dari mereka langsung jatuh di ruangan kuil kesatria. Ini adalah yang paling mungkin, karena bagaimanapun juga, kuil kesatria memiliki 5 orang yang tersisa untuk putaran keempat ini, sementara Bright Glimmer of Hope memiliki 7 dari mereka, dan itu membuat lebih dari setengah kontestan pergi dari babak ketiga. Dalam kerlipan cahaya, seorang kesatria dari kuil kesatria diambil untuk diadu dengan pusat kekuatan besar dari kuil mage. Tahap keempat kompetisi dimulai dengan bentrokan yang intens. Setelah pertempuran hebat melawan Long Hao Shen dan Yang Haoyu kemarin, Li Zengzi hari ini tampak sangat tenang, dan duduk di baris pertama stan kontestan kuil mage. Seperti yang biasanya dia lakukan, dia membawa senyum tipis di wajahnya, seolah-olah penampilan luar biasa Bright Glimmer of Hope tidak ada hubungannya dengan dia. Di ronde keempat, yang tersisa sepertinya hanya pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9, dan hanya tokoh-tokoh yang sangat baik pada saat itu. Persaingan demikian menjadi semakin panas. Setelah 1 jam berlalu, 12 pertandingan telah berlalu. 3 peringkat Bright Glimmer of Hope telah muncul. Wang Yuan dan Lin Xin melewati pertandingan itu, sementara Zhang Fangfang kalah oleh Li Zengzi. Untuk pertandingan ke-7, ketika cahaya seleksi menerangi tubuh Long Hao Shen, seluruh penonton menjadi sunyi. Long Hao Shen tidak terlihat berbeda dari kemarin, masih membawa senyum tipis di wajahnya, dan menebarkan aura yang lembut. Tapi sekarang, tidak ada yang meremehkan Kapten Bright Glimmer of Hope ini lagi. Yang Haoyu tidak terlalu terkenal sebelum pertandingan melawan Long Hao Shen, tetapi setelah bentrokan domain, identitas Yang Haoyu dengan cepat menyebar dari telinga ke telinga, dia ternyata merupakan kekuatan besar nomor 1 dari kuil kesatria. Yang benar-benar mencapai realisasi ini selama pertandingan ini,
itu masih sangat sedikit, dan semua mayoritas tahu, bahwa Long Hao Shen adalah pemenang terakhir dari pertandingan ini. Untuk kapten skuad pemburu iblis yang masih muda seperti itu, untuk mengalahkan secara beruntun pusat kekuatan besar nomor 1 dari kuil pejuang dan kuil kesatria, Long Hao Shen dan Bright Glimmer of Hope telah menjadi target perhatian utama. Kemegahan 6 kuil agung sudah diungguli oleh penampilan kuat mereka. Untuk pertandingan keempat, Long Hao Shen memasuki panggung sekali lagi. Tetapi yang menakjubkannya adalah, ia sebenarnya bertanya-tanya, apakah ini bisa disebut kehendak surga atau keberuntungan yang benar-benar buruk, karena ia memiliki waktu untuk menghadapi pengguna domain lain, serta salah satu pusat kekuatan besar paling terkenal dari aliansi kuil, kepala kuil jiwa, dan pengguna Beast Emperor Domain, yaitu Chen Hongyu. Melihat bahwa ia telah menarik Long Hao Shen sebagai lawannya, Chen Hongyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Yang sesungguhnya paling tidak mau dia hadapi, itu sebenarnya adalah Long Hao Shen. Dalam pertempuran antara Long Hao Shen dan Yang Hao Yu, dia sudah mengerti dengan jelas, bahwa ada jarak yang cukup antara budidaya Yang Hao Yu dan miliknya. Meskipun Long Hao Shen dapat dikatakan memiliki kemenangan sederhana melawan Yang Hao Yu, faktanya bahwa ia berhasil mengimbangi situasi seperti itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kekuatan dominan anak muda ini. Dalam waktu kurang dari 5 tahun sejak konfrontasi terakhir mereka, ia sudah menjadi pusat kekuatan besar dalam hal domain. Kekalahan dirinya, itu tentu saja akan sangat kehilangan mukanya juga. Tetapi bahkan menang melawan anak muda seperti itu tidak akan berarti apa-apa. Jadi, ketika Chen Hongyu keluar dari sisi kuil jiwa, kulitnya sangat tidak sedap untuk dipandang. Long Hao Shen bukanlah Chen Ying'er, jadi sebagai kepala kuil jiwa, dia secara alami tidak bisa menyerah, apalagi melempar permainan. Long Hao Shen memimpin untuk berjalan ke stadion, lalu memberikan penghormatan kepada Chen Hongyu, dan melakukan penghormatan kesatria standar di depannya. "Salam, Kepala Kuil Chen," ucap Long Hao Shen. Chen Hongyu hanya mengangguk. "Mari kita mulai," ucap Chen Hongyu. Dia tidak mau berbicara lebih banyak. Pertandingan ini hanya bisa menjadi upaya habis-habisannya. Lagi pula, Long Hao Shen tidak bisa mengeluarkan senjata ofensif seperti di pertandingan sebelumnya. Secara alami, dia bisa mengatakan bahwa jika dia tidak memiliki pedang kehidupan dan penciptaan terbentuk dengan 2 pedang ilahi itu, Long Hao Shen tidak mungkin menyebabkan 2 evolusi dari domainnya. Menang melawan Long Hao Shen, itu bukan tidak mungkin baginya. Mengesampingkan sisanya, dia adalah pusat kekuatan besar yang mencapai peringkat ketiga dari tingkat ke-9, dan Long Hao Shen seharusnya belum mencapai peringkat ketiga. Namun, Chen Zidian benar-benar memiliki hubungan yang buruk dengan Long Hao Shen. Saat itu, wajahnya yang melawan Bright Glimmer of Hope, yang semula seharusnya benar-benar menjadi pertandingan sepihak baginya, tetapi siapa yang bisa membayangkan, bahwa binatang berkepala 6 Long Hao Shen ternyata keluar. Chimera berkepala 4-nya segera kehilangan semua kekuatan tempurnya, dan sampai sekarang Chen Hongyu belum mengerti, binatang ajaib jenis apa yang ditunggangi Long Hao Shen. Berpikir tentang bagaimana binatang pemanggilannya pasti akan ditekan, dia tidak merasa baik sama sekali. Namun dalam pertandingan ini, walau bagaimanapun juga, ia tidak memiliki Chen Ying'er untuk menekan domainnya, sehingga domain Beast Emperor-nya mampu menampilkan kekuatan penuhnya. Tetapi apakah itu akan mampu menahan badai hanya untuk mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, kultivasi Chen Ying'er juga meningkat secara signifikan, baik dalam kontrolnya atas wilayah kekuasaannya, atau kontrolnya atas binatang yang dipanggil dan kualitas panggilannya. Mengangkat tangannya, pancaran putih susu muncul di telapak tangan Chen Hongyu, dan berubah dalam sekejap mata menjadi bola cahaya putih susu yang melayang di depannya. Tidak ada peralatan yang bisa digunakan, jadi seseorang hanya bisa membuat tiruan yang terbuat dari energi spiritual. Sebuah gerbang cahaya langsung terbentuk di belakang Chen Hongyu, sosoknya melintas, dan langsung menghilang setelah melewati gerbang. Divine Unicorn muncul kembali di depan Long Hao Shen. Bukannya dia merasa cukup, tetapi kemampuan Hao Yue terlalu sombong, dan cenderung menyebabkan cedera. Karena ini adalah pertemuan besar kuil dan bukan pertempuran melawan iblis, dia tidak akan membiarkannya keluar dengan mudah, kecuali jika itu benar-benar diperlukan. Dengan meningkatnya kultivasinya, aspek tirani dan destruktif Hao Yue meningkat dengan kecepatan yang ekstrim, dan Long Hao Shen terkadang mengalami kesulitan untuk mengendalikan emosinya dengan baik.
Unicorn ilahi tidaklah sama. Star King telah mengikuti Long Hao Shen sejak dia hanya Starlight Unicorn biasa, dan bahkan tidak bisa berevolusi tanpa Long Hao Shen. Oleh karena itu, meskipun tidak ada ikatan yang mengikat antara Long Hao Shen dan dia memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap Hao Shen. Dan terlebih lagi, mengikuti pemilik tubuh Dewa Cahaya seperti Long Hao Shen, itu sangat bermanfaat untuk kultivasinya. Unicorn secara alami dekat dengan cahaya, jadi, siapa lagi selain Long Hao Shen yang bisa akrab dengannya? Meski begitu, Star King memiliki masalah sendiri. Setelah berevolusi menjadi Divine Unicorn baru-baru ini, ia masih di tengah-tengah beradaptasi, dan tidak dapat menggunakan banyak kemampuan Divine Unicorn-nya. Kalau tidak, dorongan yang dia berikan pada pertandingan kemarin untuk Long Hao Shen tidak akan sesulit itu. Salah satu harapan Long Hao Shen adalah, untuk membangkitkan potensi Star King melalui pertempuran terus-menerus, dan untuk benar-benar menjadikannya unicorn ilahi. Raungan yang mengerikan mengguncang seluruh panggung, saat sosok besar keluar dari gerbang pemanggilan Chen Hongyu. Sosok besar ini tingginya 15 meter, yang berdiri setinggi gunung, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut putih yang berkelap-kelip dalam kilau logam. Berdiri secara vertikal, itu memukul kepalan tangannya yang besar ke dadanya sendiri, dan mengeluarkan suara dam-dam-dam yang cukup keras. Long Hao Shen belum pernah melihat gorila sebesar ini. Di antara binatang buas ajaib, semua gorila adalah pusat kekuatan besar, itu tidak hanya memiliki kemampuan keras, tetapi lebih jauh, kecerdasannya yang jauh lebih tinggi dari binatang buas biasa. Kemampuan fisiknya yang kuat, kecepatannya yang gesit, dan serangannya yang sangat berbahaya, itu menjadikan mereka salah satu target favorit para pemanggil. Ketika kelompok Long Hao Shen berhadapan dengan Chen Hongyu 5 tahun yang lalu, dia belum melihat binatang ajaib ini, baik karena Chen Hongyu sengaja tidak memanggilnya saat itu, atau dia belum memilikinya. Dari fluktuasi yang dilepaskannya, seseorang sudah dapat menentukannya, bahwa itu pasti salah satu dari 9 binatang ajaib Chen Hongyu, dan bukan pemanggilan biasa. Dan yang mengejutkan Long Hao Shen adalah, kehadiran Chen Hongyu benar-benar menghilang setelah dia masuk ke gerbang cahaya ini. Tak satu pun dari pemeriksaan mentalnya benar-benar berhasil menemukan jejak kehadirannya, kemampuan summoner macam apa itu? Pikir Long Hao Shen. Gorila besar itu meraung, dan segera bergegas menuju Long Hao Shen dengan kecepatan panik, dan mempercepat lajunya. Hanya dalam 2 kali zigzag dan 1 lompatan, gorila itu sudah di depan Long Hao Shen. Tiba-tiba mengangkat kedua tangannya, dan langsung meninju ke wajah Long Hao Shen. Sebelum telapak tangannya tiba, angin kencang yang menakutkan sudah melanda, dan yang lebih mengerikannya lagi, udara dingin yang mengerikan menyelimuti Hao Shen dan Divine Unicorn pada saat gorila itu meninju. Binatang ajaib elemen es dari peringkat ke-10, itu setara dengan pusat kekuatan besar manusia pada tingkat ke-9. Pukulan ini saja, itu sudah cukup bagi Long Hao Shen untuk merasakan kekuatan besarnya. Melawan summoner, prioritas terbesarnya adalah menghentikan lawan untuk memanggil semua binatang yang dipanggilnya. Dingin yang menusuk tidak hanya sangat invasif, tetapi juga menyebabkan kecepatan mereka menurun. Long Hao Shen tidak menghindari serangan seperti itu, dia menyilangkan tangannya untuk membentuk postur menangkis. Bang! Dengan suara ledakan, banyak orang tanpa sadar percaya bahwa Long Hao Shen akan terdorong oleh pukulan ini, tetapi hasil akhirnya adalah kebalikannya. Setelah kontak dengan tinju yang mendominasi itu dengan tangan Long Hao Shen yang benar-benar kontras, sosok gorila itu tampak membeku, dan tubuhnya dikeluarkan saat berikutnya. Itu menghancurkan semua jalan menuju gerbang cahaya. Divine Unicorn mengepakkan sayapnya, dan membawa Long Hao Shen untuk mengejarnya di sepanjang jalan. Pedang emas besar muncul di udara. Membawa beberapa kesamaan dengan Sword Intent Domain Qiu Yong Hao, niat pedang dari pedang cahaya besar itu langsung terkunci pada gorila itu, dan langsung menebasnya. Jangan mengatakan apa-apa tentang hati keabadian Long Hao Shen, energi spiritual internalnya mencapai 290.000, bahkan jika budidayanya sedikit lebih lemah, Divine Unicorn yang dikendarainya juga tidak boleh dilupakan. Dorongan Divine Unicorn dengan energi spiritualnya, itu setidaknya berjumlah 100.000, dan totalnya lebih dari 150.000 jika cahaya suci ingin ditambahkan. Jika tidak, Long Hao Shen tidak akan cocok dengan bentrokan domain kemarin.
Gorilla Es ini adalah binatang ajaib yang kuat dari peringkat ke-10, tetapi hanya setara dengan pusat kekuatan besar tahap awal dari tingkat ke-9. Dalam bentrokan langsung, atribut esnya tidak cocok untuk cahaya Long Hao Shen, dan energi spiritualnya juga tidak cocok, secara alami, itu menyebabkannya dikirim terbang dengan kejam. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.